adab-adab yang kuat, wa mayutana bihifdihi, dan sesuatu yang harus diperhatikan bihifdihi, dengan menjaganya. Alla yudilla ala ilma, seorang guru itu tidak boleh menghinakan kepada ilmu. Seorang guru tidak boleh menghinakan ilmu. Seperti apa? Di sini seperti ini contohnya. Fayadhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi. Guru ini berangkat ila makanin, ke tempat yunsabu, yang dinisbatkan ilaman kepada orang, yata'allamu, yang belajar siapa orang, minhu, dari seorang guru, liyata'allama, agar supaya murid ini belajar minhu, dari gurunya, fihi, di dalam sebuah tempat. Itu jadi dianggap sebuah penghinaan kepada ilmu. Ya, kalau seorang guru berangkat ke tempat belajarnya para murid. Kalau kita bahasakan, ada satu perkataan bilang al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangkan, bukan datang. Dicari. Ya, sekarang kan sudah zaman, mau datang. Kalau nggak begitu kepadangan. Nah, padahal bentuk itu kata Imam An-Nawawi bentuk menghinakan kepada keilmuan. Ya, seperti kita dengar kisahnya Imam Bukhari ini, pemimpin negaranya kan yang mau ngaji. Imam Bukhari mau apa nggak mau? Yang mau punya ilmu siapa? Amali. Dia mau anak siapa kan? Bahasa orang ini. Nah akhirnya kan beliau itu dideportasi, nggak ada uang berat misalnya itu. Nah itu begitu. Karena memang dia berpegang dengan ini Imam Bukhari, bahwa al-ilmu yu'ta wala ya'ti, bahwa ilmu itu didatangkan, bukan datang. Kalau kayak air di kolam kan gayung yang nyamperin, bukan air yang nyamperin, gayung. Kadang-kadang bisa kita sudah zaman, kalau nggak begitu ajaran kepada ngaji, ya kira harus kita kesampingkan, cari pendapat-pendapat lain yang bagaimana pada utamanya sebisa tujuannya adalah menyampaikan keilmuan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, wa in kana, katanya di sini bilang wa in kana al-muta'allimu, sekalipun seorang murid itu katanya khalifah, seorang presiden gitu, faman dunahu, atau orang yang ada di bawahnya sekalipun gitu, yang mau ngaji sebisa khalifah. Khalifah itu artinya kalau di konteks Indonesia kan presiden. Nah, tetap murid harus datang. Bahkan ya suruh seorang gurunya harus menjaga al-ilma, kepada ilmunya, andalika, dari hal tersebut, karena sebagaimana sallahu, menjaga kepada ilmu as-salafus, siapa ulama salaf radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Wa hikayatuhum, ceritanya para ulama salaf fi hada, dalam persoalan ini, kasiratun masyhuratun, itu banyak lagi populer. Itu begitu. Ya banyak lagi populer. Kenapa tadi? Menjaga ilmunya seorang guru dengan tidak datang kepada tempat seorang murid, tapi murid yang datang ke tempat guru. Ya, iya bisa. Kalau selagi bisa dirinya yang datang, ya seharusnya datang. Makanya kan akhirnya dia kan. Sekarang kalau mereka kayak privat Ustaz, kan gurunya yang datang ke rumah. Nah, makanya saya bilang tadi, akhirnya kita harus mencari dari lagi bagaimana kita agar seorang guru tidak menghinakan keilmuannya dengan datang sebisa ke tempat-tempat murid. Ini kan sekarang zamannya privat kan, datang ke rumah. Iya. Ya, akhirnya makanya kan tanpa dirasa mulai ada pergeseran. Apa dibilang, bisa dibilang kalau kata Ustaz gurunya kurang ikhlas kan? Ada sesuatu datang ke rumah kan, ada tiap kan ada yang guru siap ke rumah, kan ada pasang iklan tuh, guru siap ke rumah. Tapi kan ikhlas kemarin kita udah belajar, makna ikhlas itu kan kita udah belajar kemarin tentang makna ikhlas. Makanya saya kemarin sangat membahasnya begitu dalam, maksudnya begitu dalam. Ikhlas itu tolak ukurnya para ulama mengatakan bukan uang atau sebisa bukan apa, tapi ikhlas itu seperti kemarin yang
Misal contohnya nggak perbuatannya itu sama, baik dalam keadaan kesendirian atau lagi rame. Nah, tujuannya kalau ikhlas itu hanya taqarrub ila Allah. Itu macam-macam definisi ikhlas yang dilakukan oleh para ulama. Yang pasti kurang wibawa aja tadi ya. Ya kurang wibawa jadinya. Ya udah karena kurang ikhlas tadi. Udah zamannya. Karena kurang ikhlas Zamannya udah bertolol. Nah, udah zamannya, udah biarin guru nyamperin murid daripada bertolol. Nah, udah mau udah zamannya yang begitu. Kan kata ilmu kan kena. apa ilmu kan datang bukan dicari, bukan mencari. Didatangkan bukan duit datang. juga. Ilmu yuta wala yati. Dengan zaman. Udah nggak zaman. Kalau nggak begitu akhirnya ajaran Islam itu tidak tersampaikan. Itu maksudnya. Semisal kita ikut kepada sejarahnya Nabi yang mengirim para sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan Islam. Begitu. Disebar ke negeri ini, disebar ke negeri ini, disebar ke negeri ini. Apalagi pada saat masa Khalifah Sayyidina Umar, kan hampir separuh dunia udah dipegang saat ini. Ya, separuh dunia udah dipegang oleh Sayyidina Umar tentang dakwah Islam. Kita pakai dari itu. Dari kelebihan. Iya kan ada ruang guru, coba nyiapin guru. Zaman Udah zaman ya. Apa udah kebanyakan guru kali? Udah kebanyakan guru apa kali? Timbulnya jadi kurang manfaat. Timbulnya kurang Ya manfaat. keberkahan juga kurang tadi. selain itu juga sebenarnya berkah itu akhirnya mulai ada pergeseran, mulai tidak ada manfaat. Nah, itu dia betul. Bisa Sepele. Sekarang lagi Iya, bergerak Wak. di Indonesia. Kan ujungnya. Zaman sekarang ini jadinya. Jadi betul-betul guru itu cari itu. Kelebihan. Les adanya itu. Lah ya orang handphonenya belum lunas. Yang mau nyari lagi tambah. Bina motornya Berarti dong. ikhlasnya kena bayar handphone lunas dong berarti. Udah zamannya mau ngapain lagi? Bukan ikhlas kan jangan cari ilmu. Tambah, banyak berpipa. Pergeseran berlangsung sampai sekarang. Mau ngapain lagi udah? Nah kemudian faslun ini adalah satu fasal yang bagi dan seharusnya hanya puna ada majlis suhu apa majlis ilmu wasian ialah luas liyatamak karena agar muat julasa siapa orang-orang yang duduk fihi di dalam majlis. Nah, itu. Jadi kalau punya majlisnya harus luas katanya. Biar apa yang duduk itu pada muat. Fafil hadisi maka ialah dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalis sebaik-baiknya majlis ausahuha adalah majlis yang paling luas. Rawahu meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud siapa Imam Abu Dawud fi sunani dalam sunan Abu Dawud fi awaili kitabil adabi dalam awal-awal kitab adab bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu nah punya majelis juga harus luas. Kalau murid banyak ya buka. Semisal kontrakan di samping kosong ya sewa. Misalkan saya kontrak, tapi saya punya murid ya sewa kalau kontrakan sampingnya kosong. Begitu jangan masalah kebangetan banget ngirit atau mau berkorban sama sekali. Yang penting pemasukan ada, jangan sampai ada pengeluaran. Itu prinsip ekonomi bisa dipakai dong. Begitu jadi harus punya tempat yang luas. Misal awal muridnya 5, kok nambah jadi 10, kok nambah jadi 20. Sementara tempatnya udah nggak muat. Kok tapi di samping misal ada kontrakan kosong atau harus izin ke Pak RT, ada aula atau ada lahan, izin sama tetangga kiri kanan. Karena tadi kata Nabi dalam sabdanya bilang majelis yang paling baik adalah majelis yang paling luas. Tujuannya apa? Biar murid itu pada muat duduk. Gitu. Nah, berarti online. Nah, apa yang menjadi tata ruang sekarang kan berarti memang sudah diajari oleh Nabi. Kan kita kan dalam ruang kelas itu kan ada aturannya berapa kali berapa gitu agar supaya mendapat kenyamanan. Apalagi sekarang sekolah-sekolah yang banyak ini sudah satu kelas misalnya hanya
yang luas. Ternyata mereka konsep saat ini itu udah ada di 1500 tahun yang lalu, udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya ruangan itu juga harus baik dalam suatu pembelajaran. Makanya Nabi bilang terbaik-baiknya majelis ya yang paling luas. Ya sebisa kayak kita tadi ada aturan Bola bahwa tiga orang sampai berapa. Kan di sekolah diantaranya itu harus punya berapa nih ruangannya, sudah layak tidak, berapa kali berapanya. Sama Nabi sudah diajarin dari dulu tempat ngajar itu harus baik. Nah kemudian faslun fi adabil muta'allim. Nah sekarang kita masuk nih tentang adabnya